Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Baiklah, dalam video kali ini ya, saya akan membahas sesuatu yang penting ya, bukan hanya masalah cryptocurrency, juga yang banyak digembor-gemborkan oleh orang-orang ya, baik di TikTok, di YouTube, juga ya berbagai macam media sosial ya. Yaitu kita membahas mengenai resesi. Ya, nah sebelumnya saya minta maaf kepada semua subscriber saya ya, mungkin kenapa baru sekarang saya muncul lagi ya, karena seperti yang kita tahu ya, bahwa cryptocurrency di tahun 2022 ini ya perkembangannya tidak terlalu signifikan seperti di tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 2020 atau 2021 ya. Jadi makanya di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai cryptocurrency apa yang akan naik atau yang nanti prediksinya bagus ya, karena saya berpikir ya istilahnya memprediksikan ya, bahwa untuk cryptocurrency sekarang ini ya, itu perkembangannya tidak terlalu signifikan seperti tahun 2020 atau 2021. Ya, karena apa? Ya banyak berbagai macam faktor ya. Salah satunya adalah perang Rusia dengan Ukraina ya. Yang nantinya itu akan membuat mungkin seperti dulu ya, blok-blokan gitu ya. Jadi blok barat, blok timur, blok apa ya. Ya, tapi saya harapkan itu tidak terjadi ya. Jadi ya kita berdoa agar kedepannya ya semua negara itu bisa berdamai ya, apalagi yang sempat sekarang lagi viral ya, itu Pulau Pasir di mana Australia dengan Indonesia ya. Saya harapkan tidak terjadi peperangan seperti di Ukraina Rusia. Nah, kenapa saya memprediksi cryptocurrency ini kedepannya itu ya begitu-begitu saja, jadi tidak naik ya tidak turun ya, stagnan lah istilahnya, stagnan. Karena sebenarnya kan cryptocurrency ini banyak diminati oleh orang Amerika ya. Nah, karena sekarang Amerika ya sudah banyak orang dan negara yang kehilangan kepercayaan terhadap Amerika, jadi makanya cryptocurrency kurang terlalu tidak terlalu bergairah lagi seperti kayak dulu. Tapi apakah cryptocurrency itu bisa menjadikan investasi masa depan? Saya bilang bisa. Asalkan ya itu tadi, semua permasalahan dunia ya, baik itu ekonomi, politik dan lain sebagainya, itu kita bisa istilahnya bekerja sama seperti dulu lagi, itu pasti bisa ya. Tapi kalau masih perang ya, terus ada negara yang bergejolak terus memperebutkan tempat lain dan lain sebagainya, ya mungkin cryptocurrency tetap stagnan seperti sekarang ini ya. Nah, tapi saya tidak akan membahas mengenai itu. Saya akan membahas mengenai resesi, di mana banyak media sosial yang mengatakan bahwa tahun 2023 ya, 2023 itu akan terjadi resesi di seluruh negara ya. Seperti kita ketahui ya, ada negara yang sudah mengalami resesi ya kan, Turki, Myanmar ya. Nah, resesi memang setiap tahun itu pasti ada ya, entah itu di negara mana, di negara Asia atau di negara Barat atau di negara Eropa. Setiap tahun itu pasti ada resesi. Nah, tahun 2022 dulu ya, sebelum tahun 2022 banyak
pengamat yang mengatakan bahwa tahun 2022 itu akan resesi. Tapi setelah kita melewati tahun 2022, tidak terbukti kan resesinya. Nah sekarang saya akan membahas mengenai resesi 2023. Ya, saya di sini hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman, ya, memang walaupun nantinya ya resesi tahun 2023 ini misalnya ini terjadi, ya kita harus siap-siap, ya. Terutama kita harus siap dengan uang, ya, uang cash ya, banyak yang bilang uang cash. Terus kita juga istilahnya menghindari atau tidak melakukan investasi, ya, baik di saham atau di manapun lah, istilahnya seperti itu ya. Tetapi di sini saya itu mau membahas ya bahwa walaupun resesi 2023, yang pertama adalah kita itu harus positif. Ya, kita itu harus positif, ya. Kenapa kita harus positif? Positive thinking, ya. Karena kalau misalnya kita tahu nih tahun 2023 itu akan resesi, ya. Nah, tapi kalau seluruh dunia itu memandang negatif terhadap tahun 2023, maka hal yang seharusnya tidak terjadi itu bisa akan terjadi. Nah, ya. Jadi resesi 2023 kalau menurut saya itu tidak akan terjadi. Atau terjadi pun itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, karena apa? Kita harus istilahnya kita harus selalu berpikir positif, ya. Oke, misalnya terjadi resesi, kita harus ngelakuin apa? Nah, ya kan? Tapi kalau seluruh dunia yang melihat video saya, kalau semua berpikiran positif, ya, saya yakin resesi itu tidak akan terjadi. Saya yakin resesi itu tidak akan terjadi. Ya. Jadi kalau kalian positif semua, positif thinking semua, tahun depan tidak terjadi resesi. Ya. Tapi kalau semuanya berpikiran negatif, 2023, waduh nanti resesi dan lain sebagainya, pasti akan terjadi. Ya, intinya seperti itu. Yang pertama adalah positif. Jadi positive thinking. Positive thinking. Ya. Jadi resesi 2023 itu tidak akan terjadi kalau kita positive thinking. Ya. Yang kedua adalah persiapan, prepare, ya, prepare atau persiapan. Ya, persiapan apa? Yaitu tadi, misalnya pun nanti akan terjadi resesi, ya sudah tidak bisa kita hindarin. Kita harus ada melakukan persiapan, ya. Jadi selain positive thinking, kita harus juga melakukan persiapan. Jangan kita positive thinking, oh ya, tapi tidak melakukan persiapan, ya. Jadi kita harus tetap positive thinking ini kita nomor satu. Kenapa? Karena kalau kita positive thinking, ya, kita menularkan sesuatu hal yang positif, ya, kepada semua orang, dan orang itu akan melihat, oh, ya, tidak akan terjadi resesi. Nah, seluruh dunia berpikiran positif bahwa tidak akan terjadi resesi di tahun 2023. Saya yakin resesi 2023 tidak akan terjadi. Ya. Walaupun nanti terjadi, nah, step kedua adalah kita harus prepare, persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Ya, itu kita harus punya uang cash. Ya. Terus menghindari hal-hal istilahnya kita investasi, ya, yang istilahnya fluktuatifnya naik turunnya tinggi banget, ya. Tapi ya semua kembali kepada kalian semua. Apakah kalian mau tetap investasi atau tidak, ya nggak masalah, ya kan? Apakah cryptocurrency
apakah kita bisa kita tarik semua uangnya di cryptocurrency atau kita tetap menabung di cryptocurrency? Itu adalah pilihan Anda. Tapi kalau saya, ya saya tetap. Ya. Kenapa kalau kita berinvestasi di cryptocurrency atau berinvestasi di saham-saham lain? Mungkin di tahun 2023. Ya. Ini mungkin di tahun 2023. Oke lah, kita katakan misalnya terjadi lonjakan tinggi, ya kan? Nah, cryptocurrency atau saham-saham ya yang kalian beli itu bahkan bisa melonjak tinggi. Ya. Jadi makanya kenapa di di tahun 2023 kita mau berinvestasi, enggak masalah, kita berinvestasi aja. Nah, cuman kita harus juga persiapan untuk krisis resesi ini. Kalau misalnya benar-benar terjadi, yaitu kita harus siapkan uang cash, ya, uang cash, misalnya seperti itu, ya. Jadi ini kalau menurut saya ya, ini ada dua hal yang harus kita siapkan menjelang kita di tahun 2023. Tapi yang satu yang saya tekankan di sini adalah kita harus positive thinking. Seluruh dunia kalau berpositive thinking bahwa tahun 2023 tidak akan resesi, maka tahun 2023 tidak akan resesi. Saya yakin itu. Jadi semua itu tergantung dari pikiran Anda. Kalau Anda mengatakan tahun 2023 itu akan resesi, ya seluruh dunia ya misalnya mengatakan tahun 2023 itu akan resesi, maka resesi itu akan beneran terjadi. Ya, tapi semua kita kembalikan kepada yang kuasa, ya, kepada Tuhan. Kita berdoa ya agar tahun 2023 tidak akan terjadi resesi. Demikian video yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi subscriber saya yang sudah setia menonton YouTube saya ya. Demikian, terima kasih. Bye bye.